그냥 너랑은 헤드락이나 걸고 엉덩이나 까야 되는 건 줄 알았는데 야, 뽀뽀하고 싶다는 생각도 잠깐 들어. 아, 그러면 혼자 생각해야지. Sebelum lanjut ke pembahasan selanjutnya, silahkan kalian subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi dari kami. Di episode 9 disambut dengan kedatangan Choi Era yang akan melihat pertarungan debut Ko Dong-man. Tapi saat acara dimulai, Choi Era tidak sanggup melihatnya yang akhirnya menundukkan kepalanya dan menutup telinga. Saat pertandingan selesai, Ko Dong-man langsung menghampiri Choi Era dan menggandeng tangannya untuk keluar. Hal itu menjadi sorotan para wartawan dan menjadi trending. Saat sedang berdua, Ko Dong-man mengungkapkan perasaannya kepada Choi Era dan mengatakan bahwa ia ingin sekali menciumnya. 자꾸 예쁜 것도 같고 뽀뽀하고 싶다는 생각도 잠깐 들어. Setelah menyatakan perasaannya tersebut, kemudian pelatihnya datang dan memegang tangannya. Saat mereka pulang dan sampai di depan rumah, pelatih Ko Dong-man sangat terharu dengan kemenangannya dan ingin memeluknya. Lalu dengan terpaksa, Ko Dong-man memeluknya dan hal itu disaksikan oleh pemilik gedung. 또 뭐 나 이길 때마다 그렇게 울게 해요? 한번 앉자. 하라고. 하다니요, 뭐를 말씀이십니까? Di sisi lain, Kim Joo-man dan Baek Sol-hee kaget karena mereka bertemu dengan Jang Ye-jin dan mendengar panggilan sayang antara mereka. Dan ternyata Jang Ye-jin sedang mabuk dan tak sadarkan diri. 자기라고 했지 니들. 내가 자기라고 다 Baek Sol-hee dan Kim Joo-man mengurusnya dan segera menghubungi ibunya. Mereka berusaha menjelaskan kenapa mereka bisa berada di tempat yang sama. 그럼 자기가 재워주기라도 하게? 동료끼리 한 동네 사시나 보다. 근처에서 회식이 있었어요. Kemudian keesokan harinya, 4 sekawan itu sarapan bersama dan mereka bertiga menyuapi Ko Dong-man dengan telur atas kemenangan perdananya setelah debut. 봤다? Kim Tak-soo berlatih keras setelah melihat kemenangan Ko Dong-man yang cukup singkat. 탁수가 왜 나 충동다해? Sementara itu, Choi Era sedang kesulitan uang dan mengatakan kepada Baek Sol-hee akan memberinya uang sewanya minggu depan. Tapi Baek Sol-hee dengan pengertian memberitahunya agar tak usah membayarnya. 그냥 넘어가자. 내가 다 냈어. 야, 방세를 왜 네가 다 내? Lalu Choi Era keluar dan duduk di tangga dengan menelpon ayahnya. Ayahnya yang mengetahui keadaannya sedang menganggur akhirnya mengiriminya uang. Hal itu disaksikan oleh pemilik gedung. 장사도 안 되면서 맨날 돈을 왜 준대? Di sisi lain, Ko Dong-man bertemu dengan Kyung-ko yang menawarinya untuk tampil di acaranya, tapi karena kejadian di masa lalu, Ko Dong-man tidak menerima tawaran itu. Kyung-ko juga sempat menanyakan kabar Choi Era, tapi Ko Dong-man tidak memberitahunya. 격투기 부분 슈퍼루키? 당연하지. 에라는 요새 뭐해? 나한테 에라 얘기 묻지 말자. Setelah pertemuan itu, Ko Dong-man langsung mengambil penghasilan pertamanya. Ia begitu senang karena mendapat uang yang cukup banyak. Ia pun langsung menghubungi ibunya dan memberitahu bahwa ia sudah mengirimkan uang belanja. Ibunya langsung menceritakan hal itu kepada teman-temannya. 아들이 용돈 좀 붙였네. 나한테 돈을 붙였대, 돈. 내 용돈. Ko Dong-man juga mengirimkan sepatu untuk adiknya. Ia juga langsung menemui pelatihnya yang sedang berjualan sundae dan memberinya uang tanpa sepengetahuan pelatihnya. 근데 이거 얼마예요? 지가 언제부터 돈 내고 먹었다고. 그동안 먹은 순대값 싹 다 계산합시다. Baek Sol-hee dan Kim Joo-man bertemu diam-diam dan berpelukan di kantor. Tapi tiba-tiba Jang Ye-jin datang. Lalu saat akan melihat siapa yang sedang berpacaran, barangnya jatuh dan membuat mereka segera pergi dari sana. 대박. 누구야? Malam harinya, 4 sekawan itu berkumpul di bar Nam-il. Ko Dong-man juga memberi hadiah kepada sahabatnya, tapi ia mengatakan kepada Choi Era bahwa tidak ada hadiah untuknya. 에라 거는 뭐 없어? 나만 내 명예 없냐고. 할 수 있는 게 있어야 말이지. 아 누가 사달냐?
Saat akan bubar, Kim Joo-man mengajak mereka untuk minum lagi, tapi Choi Era dan Ko Dong-man beralasan tidak bisa. 나도 몸살기가 조금 있어가지고 Akhirnya, Ko Dong-man bisa memberikan hadiah kepada Choi Era dan hadiah itu berupa cincin emas. Baek Sol-hee juga menyadari tentang hubungan mereka. 열어봐. 아니 근데 뭐가 이렇게 누래? 비상금이자 재테크가 되니까. 이거 진짜 촌놈 아니랄까봐. Pagi harinya, Choi Era siap-siap untuk pergi ke wawancaranya. Lalu datang Ko Dong-man dengan membawa banyak permen kesukaan Choi Era agar bisa menyemangatinya. 야! 요즘 아주 길바닥에 뭐가 많나 봐. 빈야시네. Kemudian mereka berempat berangkat bersama dengan tujuannya masing-masing. Ko Dong-man latihan bersama Han Do-ho dan kemudian telinganya sakit. Lalu pelatihnya datang dan mengajaknya berangkat. 아파서 잠도 못 잔다니까. 호동만 한도 출발 대천 가야지. Choi Era masih dengan semangatnya untuk interviewnya. Tapi di sisi lain, Park Hye-ran menemui orang yang akan menjadi juri interviewnya dan memegang CV milik Choi Era. 참 빨리도 오셨다. 조금 바빴어요. 선배 잘 지내셨죠? Saat di interview, juri memotong kata-kata Choi Era dan mengeluarkan kata-kata yang menyinggung Choi Era. Saat juri akan memberinya saran, Choi Era menghentikannya dengan mengeluarkan kata-katanya. 내가 충고 좀 하는데 하지 마세요. 상처도 주지 마세요. 저도 상처 받지 않을 권리 있습니다. Saat meninggalkan ruangan, Park Hye-ran menghentikan langkah Choi Era dan Choi Era langsung mengeluarkan unek-uneknya terhadap Park Hye-ran. 내가 너 하나는 확실히 제낄 수 있을 것 같아서. 너 그렇게 픽픽 웃는 거 다시는 못하게 해줄 테니까. Kemudian ia menghubungi Ko Dong-man dan mengatakan bahwa ia akan menyusulnya ke Daejeon. 나도 오늘 집에 안 가려고. Choi Era sampai di Daejeon dan menyaksikan penampilan Ko Dong-man. Saat acara berlangsung, tiba-tiba pembawa acaranya mengalami gangguan dan Ko Dong-man mengusulkan Choi Era untuk menggantikannya. 라도 있어야지 시간을 끌지. 제가 적임자를 아는 것 같습니다. Choi Era dengan semangat mendapatkan kesempatan itu dan menunjukkan kemampuannya. Ia berhasil membuat para penonton terhibur. 잠시 실례하겠습니다. 홍쓰리보다 비싼 최라. 중남의 딸, 중남의 후 진주. Sementara itu, Kim Joo-man sedang memperjuangkan iklan kimchi-nya. Tapi tiba-tiba muncul kendala dan membuatnya harus menjadi pengganti bersama dengan Jang Ye-jin. Hal itu disaksikan oleh Baek Sol-hee yang sedang menangani customer langsung pergi menyusul Kim Joo-man. Ia langsung menuju ke meja makan dan memakan kimchi dengan lahap. 앉아! 깍두기는 안 준다고! 보신 것처럼 가족분들이 나와 계신 김치야? Akibat hal tersebut, penjualan perusahaannya naik dengan pesat. Baek Sol-hee sempat dikritik oleh rekan kerjanya. Lalu kemudian datang pemilik perusahaan bersama dengan ibu Jang Ye-jin. Ibunya langsung menanyakan tentang mereka berdua, tapi tidak ada yang bisa menjawab. Baek Sol-hee hanya bisa menjawab dalam pikirannya saja. Sementara itu, Kim Joo-man langsung menjawab bahwa Baek Sol-hee adalah kekasihnya di hadapan semua orang. 근데 맞죠? 뭔 일인데? 아가씨. 설희 씨랑 사귀입니다. 6년 됐고요. 많이 좋아합니다. Setelah acara hari pertama selesai, Choi Era langsung menghubungi ayahnya dan mengiriminya sebuah foto. Ayahnya juga bangga mendengar kabar itu dan mengatakan akan menemuinya di Daejeon. 내일 갈까? 내일로 네가 한다며. 뭐 요만한 일로 와. 장차 스타 아빠가 될 뿐이 겁나 호강시켜줄게요. Kemudian mereka semua makan bersama. Choi Era menunjukkan kebahagiaannya di hadapan semua orang. Ko Dong-man yang tak tahan melihat tingkahnya akhirnya mengajaknya pergi dari sana dan menuju ke motel. 오빠 이번에 원숭이겠죠? 반찬 안 돼요. 반찬 안 돼요. 귀여웠다. 야, 대우 들어가. 오빠 이번엔 원샷이겠죠? 반샷 안 돼요? 반샷 안 돼요? 저수도 슬리핑. 상상이 불순해. Choi Era yang selesai mandi merasa ada yang aneh dan ternyata ia menemukan kecoa lalu menangkapnya. Setelah itu Ko Dong-man datang ke kamarnya dan mengatakan bahwa ia ketakutan karena kecoa. Ia langsung berbaring di kasur Choi Era. Ko
Ko Dong-man memutuskan akan pergi dari kamar Choi Era setelah pelatihnya datang. Mereka mulai canggung karena berada di kasur yang sama. 너 귀 겁나 뜨거워. 그래서 뜨거운 게 아니라니까. Di sisi lain, Kyungko melihat sosial media Ko Dong-man sedang bersama Choi Era dan langsung pergi ke Daejeon. 대천에 스케치 좀 따고 올게. Pak Hye-ran juga mencoba pergi ke rumah Ko Dong-man dan menyadari bahwa mereka akan bermalam di Daejeon. Lalu ia juga bergegas pergi ke Daejeon. 오빠! Ko Dong-man akhirnya ketiduran di kamar Choi Era dan terbangun dengan kaget karena ia tidak memakai baju. Saksikan kelanjutan kisahnya hanya di Kafren.